Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romati Kodari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha UMKM terhadap Keberlangsungan Usaha dan Penggunaan Informasi Akuntansi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan, yang mana yang pertama berisi dengan latar belakang usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering disebut juga dengan UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel. UMKM tentu tidak lepas dari perhatian pihak berwenang, hingga pertumbuhannya menjadi kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan dari terpaan krisis global. Selain UMKM juga berperan besar dalam sistem perekonomian karena UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan pembentukan produk domestik bruto, pertumbuhan harga pokok, harga ekspor nasional, dan investasi nasional. Pelaku UMKM menempati bagian terpenting dari seluruh aktivitas ekonomi umat manusia, mulai dari petani, nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia jasa pengangkut. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM. Salah satunya adalah terkait perizinan dan hambatan birokrasi. Pemerintah telah menetapkan izin usaha mikro kecil melalui Peraturan Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil sebagai bentuk terobosan kebijakan dalam pengembangan UMKM. Perlu diketahui pula bahwa tidak hanya modal yang sangat berperan dalam keberlangsungan usaha suatu entitas, namun juga dari sisi pengelolaan modal juga penting untuk diperhatikan agar usaha tersebut berjalan secara baik, efisien, dan maksimal. Sehingga nanti melalui pengelolaan modal yang baik tersebut maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan, baik itu dari sisi finansial maupun non-finansial. Kurangnya pengetahuan dan pengelolaan modal seringkali menjadi pemicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung pada kegagalan UMKM. Informasi mengenai pengelolaan modal itu sendiri dapat diketahui melalui informasi keuangan atau informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi akuntansi merupakan bagian terpenting dari seluruh informasi yang ada di perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Informasi akuntansi digunakan oleh pengguna informasi sebagai pengambilan keputusan. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk memutuskan berbagai keputusan menyangkut perusahaannya. Begitu juga dalam UMKM, di mana pemilik usaha otomatis menjadi manajer atau pengelola usahanya. Hal ini menjadi pentingnya informasi akuntansi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi berhubungan dengan data akuntansi transaksi keuangan dari suatu usaha, baik usaha jasa, dagang, maupun manufaktur. Informasi akuntansi akan menjadi inisiatif utama dalam pengelolaan dana dengan mempraktikkan akuntansi secara tepat. Penggunaan informasi ini akan membantu mengetahui perkembangan usaha yang dijalaninya, struktur modal, dan mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Informasi akuntansi digunakan sebagai alat untuk menghadapi persaingan global. Selain itu, informasi akuntansi memberikan informasi yang relevan dan tepat dalam waktu proses perencanaan, pengendalian, dan juga dalam pembuatan keputusan kerja, serta evaluasi kinerja. Sehingga informasi akuntansi memungkinkan manajemen dalam pembuatan strategi untuk kegiatan operasional.
yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha. Kontribusi tersebut akan semakin baik apabila berbagai permasalahan yang masih dihadapi UMKM dapat dibatasi. Dan salah satunya adalah permasalahan dalam pengetahuan terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi kunci pokok pelaku UMKM tersebut terhadap penyajian dalam usaha yang dijalankan. Maka peneliti ini mengambil judul Analisis Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM terhadap keberlangsungan usaha dan penggunaan informasi akuntansi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pengetahuan pemilik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Yang kedua, apakah pengetahuan pemilik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, apakah penggunaan informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan pemilik dengan keberlangsungan usaha. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pemilik terhadap keberlangsungan usaha. Yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pemilik terhadap pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat pengetahuan informasi akuntansi terhadap hubungan antara pengetahuan pemilik dengan keberlangsungan usaha. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya yaitu bagi pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi. Yang kedua, bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk UMKM dalam meningkatkan keberhasilan usaha UMKM di wilayah Jakarta Selatan. Yang kelima yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan tugas akhir ini yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta kontribusi penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu. Yang ketiga, bab 3 metode penelitian. Pada bab ini berisi mengenai desain penelitian. Yang selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Bab 5 penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan, saran, serta keterbatasan penelitian. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya. Manfaat pengetahuan akuntansi bagi perusahaan yang pertama yaitu mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan, yang kedua mengetahui perkembangan atau maju mundurnya perusahaan, yang ketiga sebagai dasar untuk perhitungan pajak, yang keempat menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit bank atau pihak lain, yang kelima dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh, yang keenam menarik minat investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Yang kedua yaitu pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengertian UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada pasal 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi kreatif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha mikro, adalah unit usaha yang memiliki aset yang paling banyak sebesar 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan penjualan tahunan paling besar 300 juta. Selanjutnya, usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga maksimal 2, miliar per tahun. Yang ketiga yaitu usaha menengah, adalah perusahaan dengan nilai kekayaan yang lebih dari 500 juta hingga paling banyak 100 miliar, hasil penjualan tahunan di atas 2, miliar sampai paling sedikit 50 miliar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengetahuan akuntansi. Pengetahuan merupakan persepsi jelas tentang akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran atau kewajiban, informasi atau pelajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh peradaban. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis, dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Pengetahuan akuntansi adalah suatu pemahaman yang jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau informasi mengenai proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu yang keempat, penggunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi merupakan akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang identitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif tindakan. Selanjutnya, penggunaan informasi akuntansi merupakan proses cara pembuatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif tindakan untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen, dan pengawasan operasional. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan pengetahuan akuntansi pelaku UMKM terhadap penggunaan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi adalah suatu pemahaman yang jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau informasi mengenai proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis, dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Penggunaan informasi akuntansi merupakan proses cara pembuatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif tindakan untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen, dan pengawasan operasional. Selanjutnya yang keenam yaitu keberlangsungan usaha. Keberlangsungan usaha pada UMKM menurut Hanson et al. 2001 dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi, pengelolaan karyawan dan pelanggan serta pengambilan terhadap modal awal. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki orientasi untuk berkembang dan melihat peluang untuk inovasi secara berkesinambungan. Selanjutnya,
Muraga dan John 2015 menyatakan bahwa dengan literasi keuangan yang baik, pengusaha mampu untuk menggunakan kemampuannya di bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat untuk perusahaan, karena menurut Draxler et al. 2014, pemilik atau pengelola bisnis sangat terkait dengan pengambilan keputusan keuangan yang kompleks dan strategis terkait dengan keberhasilan mencapai tujuan dan kelanjutan usaha. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Ari Kunto 2006, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukkan pada suatu yang abstrak tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pada umumnya, teknik pengumpulan data yang penulis pilih yaitu yang pertama yaitu observasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang telah ditentukan, guna memperoleh data yang langsung dapat diambil oleh peneliti, yaitu mengenai pengaruh pengetahuan akuntansi pelaku UMKM terhadap kelangsungan usaha dan pengguna informasi akuntansi. Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Maksud dari Sutrisno Hadi, observasi yaitu proses di mana peneliti turun ke lapangan untuk mengamati lingkungan yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberi perangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan terbesar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pernyataan-pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim langsung melalui pos atau internet. Sekian presentasi seminar proposal saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.